Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta kegiatan webinar nasional. Alhamdulillah kita dapat bergabung bersama via aplikasi Zoom dalam kegiatan webinar nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selamat bergabung Bapak Ibu. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pembicara kita, yaitu Bapak Insinyur Hendarman, MSc PhD. Kemudian juga kepada Bapak Profesor Dr. Hasanuddin WSN Hum, Guru Besar Universitas Negeri Padang, lalu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Assoc Prof. Dato Wira Dr. Haji Abdul Malik MPD. Nah, ketiga pembicara ini yang akan memberikan materi berkaitan dengan tema webinar nasional kita, yaitu karya sastra sebagai sumber pendidikan karakter. Nah, kegiatan ini akan berlangsung selama 2 jam, dimulai dari pukul 10 hingga pukul 12 siang. Nanti akan dimulai dengan pemaparan dari tiap-tiap pembicara yang akan menyampaikan materinya masing-masing dalam waktu 20 menit. Nah, untuk pembicara pertama kepada Bapak Insinyur Hendarman, MSc PhD, beliau adalah Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud RI. Saya akan menyampaikan sedikit CV beliau. Beliau merupakan lulusan S2 dari University of Wisconsin Madison, USA pada tahun 1992, dan beliau juga adalah doktor lulusan dari Curtin University of Technology, Perth, Western Australia pada tahun 1999, Science Education. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Penguatan Karakter Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembicara ketiga yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Assoc Prof. Dato Wira Dr. Haji Abdul Malik MPD. Nah, beliau adalah putra kelahiran Karimun, Kepulauan Riau. Beliau merupakan lulusan pertama FIP yang memperoleh predikat cum laude sekaligus pemuncak. Kemudian beliau merupakan lulusan S3 yang memperoleh gelar Doktor Filsafat dalam bidang kesusastraan Melayu. Nah, ada beberapa jabatan yang pernah beliau sandang, diantaranya adalah Kepala Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau Pekanbaru. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai staf ahli Gubernur Kepulauan Riau di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, karya tulis yang telah dihasilkan oleh beliau itu lebih dari 50 karya penelitian ya. Di antaranya adalah buku yang bertajuk Sultan Mahmud Riyad Shah, Pahlawan Besar Gerilya Laut pada tahun 2017, kemudian yang terbaru pada tahun 2018, buku beliau yang berjudul Pengkajian Kebudayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Laut Kabupaten Lingga. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa beliau merupakan tokoh budaya dan warisan dunia Melayu, dunia Islam di MDI Melaka, Malaysia pada tahun 2013. Beliau juga memperoleh anugerah Sagang kategori budayawan serantau yang dilaksanakan oleh Yayasan Budaya Sagang di Pekanbaru, Riau. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mempersilakan kepada Assoc Prof. Dato Wira Dr. Haji Abdul Malik MPD untuk memaparkan materi yang berkaitan dengan karya sastra klasik sebagai sumber pendidikan karakter, tinjauan karya Raja Ali Haji,
yang akan disampaikan dalam waktu 20 menit. Kepada Asad Prof. Dr. Wira, Dr. Haji Abdul Malik, MPD, disilakan. Terima kasih Bu Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara, sesuai dengan bidang saya diminta untuk menyampaikan materi karya sastra klasik sebagai pendidikan karakter, yang dalam hal ini saya fokuskan pada karya Raja Ali Haji. Nah, sebenarnya dalam sastra karakter ini bukan kurang jelas, Pak. Ya, bukan masalah yang asing. Sejak ada karya sastra, karakter itu memang mendapat perhatian utama. Nah, misalnya di dalam sastra lama, atau tadi disebut oleh Prof. Hasanuddin sebagai sastra tradisi pantun yang paling terkenal dalam masyarakat kita, itu ada misalnya Nyor Gading Puncak Mahligai, Gunung Gaib bercabang tiga, hancur badan tulang berkecai, budi baik dikenal juga. Jadi budi itu adalah karakter. Nah, itulah sebabnya Pak Ibu, bahwa karya sastra, khususnya karya sastra klasik, itu memegang peranan penting ya di dalam pembinaan atau pengokohan karakter anak bangsa kita. Mengapa? Karena di dalam karya-karya sastra klasik itu dianggap terkandung nilai-nilai kehidupan yang memang sesuai dengan karakter bangsa kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang sastra klasik, pasti berkaitan dengan kualitas Sri Gunung dan Sri Pantai yang tadi oleh Profesor Hasanuddin disebut bentuknya, itu teknik penceritaan dan sebagainya itu. Nah, serasi benar dengan isinya. Ya, Sri Pantai itu persoalan bentuk, dan Sri Gunung itu adalah persoalan isi. Sehingga apa yang disampaikan oleh sastra, khususnya sastra klasik, itu adalah kebenaran, keelegan, dan keindahan yang memang dianggap oleh semua orang pada semua zaman, ya dimanapun mereka berada, pada semua umur, itu memang kebenaran yang sesungguhnya, keelokan yang memang dicita-citakan oleh semua bangsa di dunia ini dalam setiap zaman, dan keindahan itulah yang sebetulnya yang diinginkan, yang kalau dapat diterapkan dalam kehidupan ini, hidup itu menjadi indah, orang semuanya menjadi sangat bahagia. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya fokuskan pada karya Raja Ali Haji karena kebetulan saya melakukan penelitian ini, hasil penelitian saya. Raja Ali Haji ini adalah, kita semua tahu, dia adalah tokoh yang paling terkenal pada zamannya di antara pengarang-pengarang lain. Sekarang ini para peneliti sudah menemukan 20 karyanya, tapi penelitian terus dilakukan, mungkin saja lebih. Ya. Dan bukan hanya dalam bidang sastra dan bahasa, Raja Ali Haji juga adalah tokoh pengarang penulis dalam bidang agama, filsafat, hukum, politik. Dan yang menarik lagi adalah bahwa semua karya Raja Ali Haji ini adalah karya pokok. Jadi artinya apa? Bahwa Raja Ali Haji lah yang pertama kali membuat karya itu, sehingga nanti diteruskan oleh generasi penerusnya. Gurindam misalnya, sampai hari ini orang tidak berani membuatnya. Kenapa? Karena Gurindam 12 itu sudah sangat konkret mempersoalkan kehidupan manusia dari dunia sampai akhirat. Dia mulai dengan barang siapa dia mengenal agama, sekali-kali dia tidak boleh dibilangkan nama. Kemudian dia lanjutkan dengan terakhir, akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Itu sebabnya untuk Gurindam memang walaupun pola itu ada, jenis karya itu ada, generasi-generasi berikutnya tak berani membuatnya lagi. Karena apa? Karena apa yang sudah dikemukakan oleh Raja Ali Haji itu, terutama untuk penanaman karakter ya, dan sisi nilai dalam kehidupan manusia, itu sudah sangat-sangat lengkap. Walaupun dia hanya dalam bentuk yang sangat ringkas. Nah, Bapak Ibu dan saudara, Raja Ali Haji karena perjuangannya dalam membina bahasa, pada tanggal 5 November tahun 2004 dianugerahi oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional ya, karena beliau berjuang membina dan mengembangkan bahasa pada masa Belanda. Waktu itu pengaruh bahasa Belanda sangat kuat, tetapi Raja Ali Haji dengan sangat percaya diri membina bahasa kita sehingga diangkat menjadi bahasa nasional.
Itu kelebihan lain dari Raja Ali Haji. Nah, bagaimana Raja Ali Haji memperhatikan karakter? Kita perhatikan pada bunyi 612 pada 5 bait 1. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Nah, itu berarti bahwa Raja Ali Haji memandang bahwa karakter itu memang penting, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Hendarman tadi, ya, atau Prof. Hasan juga, bahwa karakter itulah yang sebetulnya menentukan harkat dan martabat manusia. Nah, itu sebabnya hampir semua, kalau kita membaca karya Raja Haji yang 20 tadi, itu karakter mendapat perhatian yang utama. Tadi ada karya, misalnya bukan karya sastra, tetapi misalnya karya hukum. Menariknya, Raja Ali Haji selalu memasukkan unsur sastra di dalam karya-karyanya, termasuk karya sejarah, pasti ada itu. Nah, di dalam karya hukumnya ada dimasukkan itu apa? Untuk menegaskan apa yang bisa disampaikannya secara deskriptif itu supaya dapat dinikmati oleh penikmat secara lebih menarik. Nah, ini kita lanjutkan saja tadi beberapa. Jadi ini saja dulu. Nah, Bapak Ibu dan tuan-tuan yang saya hormati, bahwa pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita merumuskan itu, ya, bisa dibaca nanti. Nah, dari situ 5 dari 8 kota itu peserta didik kita itu berhubung dengan karakter. Itu sebabnya tadi disebutkan juga oleh Dr. Hendarman bahwa karakter ini memegang peranan penting di dalam pendidikan kita. Oleh karena itu, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu memegang peranan penting untuk membentuk karakter bangsa ini. Ya, kalau itu dapat diimplementasikan di dalam pembelajaran. Ini saya lanjutkan saja, tidak perlu lagi, ya, karena sudah banyak dibicarakan. Nah, tentang pendidikan karakter juga sudah, ya. Nah, konsep budi pekerti ini saya ambil dari beberapa tokoh, ya, sampai ke Sayyidina Ali, Abi Thalib, lanjut. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebetulnya karakter itu dasarnya dari hati. Itu hati yang paling dalam. Yang dalam bahasa Arab disebut sir. Sir itu nanti menghasilkan apa yang disebut dengan budi. Budi itu bersifat netral. Ya, netral artinya itu fitrah. Jadi saya lahir di Kepulauan Riau, saya jadi orang Kepulauan Riau, jadi orang Melayu. Nanti teman saya lahir di Amerika, dia jadi orang Amerika. Dia seperti apa yang berlaku dalam kebiasaan Amerika. Intinya budi itu bersifat netral. Nanti budi itu, nah kemudian mendapat dua macam motivasi atau dua macam dorongan. Pertama namanya dorongan ilahiyah. Apabila budi mendapat dorongan ilahiyah yang lebih banyak, maka implementasinya adalah atau orientasinya adalah kepada pahala dan surga. Jadi perbuatan-perbuatan manusia itu selalu dihalangkan, ditujukan untuk mendapatkan pahala kebaikan dan untuk mendapatkan surga. Tetapi apabila hati tadi lebih banyak mendapat sentuhan namanya motivasi syaitannya, maka orang akan terpapar kepada masalah-masalah yang menyangkut dosa dan implementasinya kepada neraka. Nah, jadi orang yang namanya berkarakter mulia, berbudi pekerti baik, itu apabila dia lebih banyak mendapatkan motivasi ilahiyah. Nah, pendidikan karakter ini diharapkan untuk memberikan motivasi ilahiyah sebanyak-banyaknya kepada bangsa kita ini. Inilah peran sastra, selain dari peran agama, ya, Pancasila dan lain-lain. Nah, ini saya lihat dari sudut teori semiotik, ya, dari kajiannya berdasarkan semiotiknya hasil penelitian saya, Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, metodenya adalah metode deskriptif, ya, kualitatif. Kemudian saya menganalisisnya dengan teknik analisis relasional antara satu teks dan teks lain, kita itu rujukan. Nah, karya rujukan 5 karya Raja Haji. Selain Abdul Muluk, ini karya pertama Raja Haji yang ditulis beliau pada tahun 1845 atau 1846. Yang kedua yang paling terkenal mungkin Gurindam 12, 1847. Ketiga Samaran Al-Umimah, ini karya dalam bidang pemerintahan sebetulnya, tapi ada karya sastranya di dalam, ya, atau politik gitu. Kemudian Tufan Anabis, ini adalah sastra sejarah. Kemudian Ingat Malam Mastika Alam, ini adalah karya sastra murni, ya. Nah, nilai-nilai karakter itu dihubungkan
yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan diri kita sendiri, kemudian dengan keluarga, dengan masyarakat. Untuk pertemuan ini hanya 3 itu saya bahas, tapi sebetulnya dalam semua karya klasik, termasuk karya Raja Haji, kita dapat juga melihat hubungan karakter itu antara manusia dengan makhluk selain manusia, alam secara umum, ya, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Nah, kemudian para nabi, Tuhan, dan yang paling penting sebetulnya adalah karakter kepemimpinan. Di dalam karya Raja Al-Haji, 7 hal itu semuanya ada, tetapi untuk hari ini kita bahas 3 itu saja, ya, karena waktu. Nah, pertama karakter terhadap diri sendiri. Itu pada Purinam 12, baik pasal 1 bait 1, barang siapa tiada mengenal agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Pada bait 2 sampai 5, barang siapa mengenal yang empat dan seterusnya, itu nanti mengenal Tuhan, Allah, mengenal diri, mengenal dunia, dan mengenal akhirat. Nah, pada pasal yang kedua itu disebutkan barang siapa yang mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut, ya, dia bertakwa kepada Tuhan. Untuk itu dia harus, kalau dia Islam, dia harus sholat, puasa, zakat, haji. Nah, kemudian di dalam Tuhan An-Nafis, ya, disebutlah, hendaklah Anda mengaji selalu dari yang lain, lebihkan dahulu had dan syarat, jangan dilalui, tidaklah Anda beroleh malu, dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan, nah dari apa yang saya paparkan tadi, di dalam Undang 12, Syair Abdul Muluk dan Syair Sinar Pemalam Merdeka Alam, kita mendapati bahwa karakter pertama pada diri sendiri yang harus diterapkan dalam diri sendiri adalah ketaatan beragama. Artinya tadi aspek religius, nilai religius itu harus ada dalam diri, baru orang itu menunjukkan karakter. Nah, sebetulnya di dalam karya Raja Ali Haji itu terdapat 19, ya, karakter yang berkaitan dengan diri sendiri, mulai dari aspek religius, ketaatan beragama, sampai ke nilai tanggung jawab. Di dalam makalahnya nanti bisa dilihat dan sebutkan sumber-sumbernya, Bapak Ibu dan saudara. Nah, yaitu ke-19 nilai itu adalah, nah, pertama tadi taat beragama atau religius, yang kedua lemah lembut, pribadi yang baik, orang yang berkarakter itu adalah orangnya lemah lembut, rajin belajar, sopan santun, jujur, disiplin atau tertib, mandiri, menjaga diri, ikhlas, bijaksana, rendah hati, kritis dalam kehidupan ini, ya, tidak menerima begitu saja, tabah, akalnya sempurna, ya, tidak macam-macam dengan orang, membela kebenaran, memelihara kesehatan jasmani, memelihara kesehatan rohani, rajin bekerja dan bertanggung jawab. Itu 19 itu harus ada di dalam diri supaya orang itu dapat dikatakan berkarakter yang sempurna. Jadi tidak jauh beda dengan apa yang sudah disampaikan dengan Dr. Hindarman. Akan tetapi Raja Ali Haji juga dan karya-karya klasik itu juga mengaitkan masalah karakter ini antara hubungan kita sebagai pribadi dengan keluarga. Contohnya ini dalam Syair Abdul Muluk. Baginda bertitah, Ananda dipeluk, sangatlah manis, tapi dan muluk. Dipandang Baginda, dia ada bertolong, lalu dinamakan Abdul Muluk. Ini apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ini menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Beda banget, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Hendarman tadi, ada orang tua yang menyiksa. Ali Haji mengatakan bahwa orang tua itu harus mengasihi, cinta kepada anaknya. Di dalam Syair Abdul Muluk juga, inilah saja beta berpeluh, janganlah lama meninggalkan itu. Ayahanda seperti bapa sendiri, menunjukkan jalan kanan dan kiri. Ini adalah ungkapan seorang anak kepada bapaknya yang akan mati. Itu kasih sayang anak kepada orang tuanya. Nah, lalu kita ikuti lagi berikutnya pada bait 453 sampai 455. Nah, itu dalam Syair Abdul Muluk, Baginda bertitah sambil memandang, perkataan manis memberi bimbang. Ayuhai Adinda wajah gemilang, kakananin sudah bermohon pulang. Menarik memang karya klasik ini bahasanya, sesuatu tadi saya di pantainya saja sudah menarik, apalagi sih. Siti Rabi'ah mendengar madah, ia menjawab terlalu beta. Sabda kakanda sebenarnya lah sudah, tetapi beta tidak tersalah. Suaminya minta izin kepada istrinya untuk berangkat pulang ke negerinya, itu Abdul Muluk. Nah, kemudian istri Abdul Muluk ini adalah Siti Rabi'ah. Siti Rabi'ah ini tokoh utama di dalam Syair Abdul Muluk, ya, tokoh pejuang
dari situ juga Raja Al-Haji sudah menunjukkan kapasitasnya sebagai pejuang emansipasi. Nah, karena apa? Menempatkan Siti Rabi'ah sebagai tokoh utama di dalam karya pertamanya itu. Nah, jadi istrinya mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya, karena cintanya kepada suaminya, dia ingin ikut bersama suaminya. Ini kasih sayang, cinta kasih antara suami dan istri. Nah, lalu di dalam Gurindam 12 pasal ke-10, ya, ayat 1 dan 2, dengan bapa jangan durhaka supaya Allah tidak murka, dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Ini cinta kasih orang tua kepada anak-anak kepada orang tuanya. Kemudian dalam tidak gemala mestika alam, mamanya ini bukan ibu. Mama itu mamanda dalam bahasa Melayu lama itu adalah paman, ya. Itu sebabnya dalam bahasa Minang misalnya orang menyebutnya mama itu paman, mamanda. Mamanya memeliharakan bersungguh-sungguh, makan dan minum ialah yang merenung. Seumpama menating minyak yang penuh, karena ia orang tua penuh kasih sayang paman kepada keponakannya. Kemudian di dalam Tuhan An-Nabi diceritakan bagaimana seorang raja kecil atau raja kecil yang memimpin kerajaan Syiah di Darfur, ketika istrinya meninggal, lalu beliau ikut ke makam istrinya dan tidak mau pulang dan tidur di makam istrinya. Itu menunjukkan kasih sayang, cinta kasih suami kepada istrinya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, dengan demikian dari syair Abdul Muluk, Gurindam 12, Tumpah Nabi, dan syair Sinar Gemala Mestika Alam, kita dapati bahwa salah satu nilai utama dalam hubungan kita dengan keluarga adalah nilai cinta kasih. Jadi sesama keluarga, anggota keluarga itu harus saling bercinta kasih. Nah, apalagi nilai-nilai yang ada itu, yaitu ada 14 nilai. Nah, yaitu yang pertama tadi cinta kasih, yang kedua adalah adil, ya, dalam keluarga harus menjadi anak, ya, bukan tadi menyiksa anak, tetapi kemudian juga harus bermusyawarah dan merupakan apapun yang akan dilakukan di dalam keluarga harus dimusyawarahkan dulu, membina keluarga yang bahagia, bukan hanya cita-citanya untuk menjadi keluarga yang kaya, tapi bahagia itu yang paling penting, saling menasihati, tolong menolong, jujur, bertanggung jawab, cakap atau mahir memimpin keluarga, itu terutama ayah dan ibu. Setia di antara satu anggota keluarga dengan keluarga lain itu harus setia, sabar, mau beralah, kalau dalam bahasa Melayu artinya mau mengalah, tidak menekankan pada ego sendiri. Yang kemudian adalah senasib penanggungan. Kalau susah, sama-sama ditanggung susahnya. Kalau senang, ya sama-sama ditanggung senangnya. Itu 14 nilai hubungan karakter dalam diri sendiri dan keluarga. Lanjut. Nah, kemudian karakter terhadap masyarakat kita ambil dari syair Abdul Muluk. Oleh saudagar dipermuliakan, disuruhnya duduk di atas hamparan. Segala dagangan dilihat sekalian, berkedip sinestasa dan kata. Ini menceritakan bagaimana saudagar saudagar di negeri Barbari, Abdul Muluk menyambut tamunya pengusaha dari negeri Hindustan. Begitu tamunya datang, dia disambut dengan demikian mulianya. Tapi malangnya, karena tamunya ini tidak mempunyai karakter yang baik, kemudian dia berkhianat adalah kita jangan dihakikan ya, mau memperhatikan dua karakter yang berbeda. Yang satu memuliakan manusia, yang satu lagi mengkhianati manusia. Nah, pada akhirnya yang memuliakan manusia itu akan menjadi baik, tetapi yang tidak memuliakan manusia itu dia akan jadi hina. Nah, kemudian di dalam Tumpah Nabi juga diceritakan bagaimana Sultan Perak menerima tamunya setelah Raja Haji, ya, yang Sultan yang dipertua dari sini dulu. Nah, kemudian kalau di Melayu, tuan-tuan dan puan-puan, bapak ibu, kalau orang memuliakan orang, tamu datang misalnya itu diperjamukan, diberi makan dan minum dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa tuan rumah itu menghormati kita sebagai tamu. Nilai apa yang kita dapatkan di sini? Yaitu memuliakan manusia. Nah, jadi dalam hubungan dengan masyarakat, nilai pertama yang harus ada bahwa kita harus bersedia, siap untuk memuliakan sesama manusia. Tidak boleh saling merendahkan, ya, atas ukuran apapun. Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan
Tuhan memang dalam keadaan mulia, tak ada hak bagi manusia untuk menghina manusia lain. Ada 21 nilai, tuan-tuan dan puan-puan, ya, di dalam karya Raja Haji tentang bagaimana nilai karakter ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Sumbernya saya sebutkan, nanti bisa dibaca. Nah, intinya adalah ke-21 nilai tadi itu, yang pertama tadi memuliakan manusia, yang kedua teliti dan waspada. Nah, jadi di dalam hubungan kita dengan masyarakat, kita juga harus teliti. Tadi, saudagar dari kerajaan berbagi, dia tidak terlalu teliti, sehingga dia nanti ditipu oleh pengusaha dari Hindustan. Nah ya, itu kan aja tidak teliti. Kemudian jujur, menjunjung adat atau menaati hukum, bekerja sama, tolong menolong, gotong royong, ya, merasakan suka duka bersama. Kalau ada anggota masyarakat kita kena COVID-19 misalnya, ya kita harus merasakan suka duka bersama, harus saling menolong. Ya bukan malah menjauhkan diri dari orang tersebut. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, membela masyarakat, ya kemudian rela berkorban, sayang menyayangi, bertimbang rasa. Orang Melayu menyebutnya bertimbang rasa, empati, ya terbuka terhadap kritik. Kalau memang kita salah, ya oleh masyarakat kita dikritik, ya terima kritiknya. Pandai bergaul, tak suka mencela, tak membuka aib orang, adil kepada sesama, tak membedakan martabat manusia, kaya, miskin, siapapun dia, sama saja dalam masyarakat. Yang untuk menyelesaikan sesuatu itu harus dengan musyawarah dan mufakat, dan ini sudah biasa. Nilai ini sudah dilaksanakan oleh nenek moyang kita sejak zaman pertama. Ya, kemudian beramal jariah atau peduli sosial dan mengajak berbuat kebaikan, integritas. Jadi dalam kehidupannya orang yang berkarakter baik selalu mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Itu merupakan integritas diri. Sehingga masyarakatnya pun menjadi baik. Jadi kalau tiga hal itu ya yang kita lihat, hubungan karakter dengan diri sendiri, hubungan karakter diri dengan keluarga dan masyarakat, maka itulah nilai-nilai yang kita peroleh, ya, dan sangat menurut saya sangat bagus untuk pendidikan karakter. Nah, sebagai sastra klasik, karya-karya Jalal Haji ini sebetulnya seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, itu memenuhi kualitas pribumi dan pribadi. Karena apa? Karena karya-karya itu memberikan, ya, mendeskripsikan, menampilkan kebenaran, keelokan atau kebaikan dan keindahan lahiriah dan batinnya itu secara seimbang. Ya, karena apa? Karyanya itu, ya, bahasanya sangat awal, teknik berceritanya menarik, ya, dan kita yang membacanya itu mendapatkan nilai-nilai yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai sumber pendidikan karakter, karya-karya klasik seperti ini, termasuk karya Raja Haji, itu tak hanya relevan dan bermanfaat, tetapi akan membahagiakan pembaca atau pendengar. Oleh karena itu, sebetulnya masyarakat kita yang harus banyak lagi biasakan seperti orang dulu, ya, orang-orang sekolah dulu membaca karya-karya klasik. Pemerintah mestinya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota provinsi harus kembali menerbitkan karya-karya klasik. Nah, Profesor Hasanuddin tadi sudah mengatakan bahwa karya sastra ini kalau mau dipanjangkan boleh panjang, kalau mau dipendekkan boleh pendek. Nah, penerbitan edisi yang lebih ringkas itu juga sangat bermanfaat. Jadi sekolah-sekolah kita, lembaga pendidikan tinggi kita, itu perpustakaannya dipenuhi dengan karya-karya seperti ini. Nah, sehingga apa? Sehingga para peserta didik kita, pembelajar kita, apakah siswa atau mahasiswa, itu dapat menikmati karya-karya klasik yang bernilai tinggi ini. Nah, sekarang ini yang tidak ada, ini yang kurang. Ya, jadi kalau tanpa bacaan yang bagus seperti ini, bagaimana kita mau mencerahkan masyarakat, bagaimana kita mau mencerahkan generasi muda, ya? Nah, biarlah kita agak mengeluarkan dana sedikit, tetapi manfaatnya bagi bangsa dan negara ini tentu. Karena apa? Saya sangat yakin bahwa hanya bangsa yang berkarakter lah, gitu ya, akan dapat membangun bangsa dan negara ini sebaik mungkin. Dia akan siap bersaing dengan bangsa manapun di dunia ini. Pada era dahulu, tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu, tekanan Belanda itu sedemikian hebatnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh para pemimpin kita, para raja Nusantara pada zaman dulu, mereka tetap tidak mau tunduk terhadap apa yang dilakukan oleh Belanda itu. Hampir semua raja Nusantara itu melawannya. Kenapa? Karena mereka punya karakter yang hebat, ya, sehingga itu yang diikuti oleh generasi atau rakyat semuanya. Nah, itu sebabnya di dalam salah satu tulisan
Pulau Penyengat Indra ini dan Pinang ini sebutkan bahwa antara rakyat dan pemimpin kala itu terjadi hubungan yang sangat harmonis sehingga tidak ada pernah terjadi pertikaian antara rakyat dengan pemimpinnya. Mengapa? Salah satu penyebabnya adalah mereka selalu membaca atau mendengarkan karya tradisi atau karya sastra klasik. Karena hampir semua karya klasik itu memberikan nilai-nilai karakter yang hebat-hebat. Ya, itulah bapak-bapak dan ibu-ibu ya yang dapat saya sampaikan. Jadi samping tadi memang bermanfaat untuk pendidikan karakter dan seharusnya kita terapkan dalam pendidikan karakter kita, apapun mata pelajaran diajarkan kalau di sekolah-sekolah nanti tinggal disesuaikan dengan kalau dulu disebut kompetensi dasar ya, kompetensi dasar yang ada di dalam mata pelajaran kita. Ini tidak mesti harus dalam pendidikan bahasa dan sastra saja, tetapi juga boleh dalam pendidikan matematika, biologi, kimia dan sebagainya. Asal nanti kita guru mampu meletakkan unsur mana, karakter mana yang diperlukan kepada setiap kompetensi dasar. Akibatnya apa? Pendidikan itu makin jadi menarik. Bukan hanya di dalam ekstrakurikuler sebetulnya, tetapi juga dalam ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler dilaksanakan dengan menampilkan karya-karya sastra seperti ini, itu anak-anak akan lebih tertarik. Nah, bukan hanya untuk pendidikan saja sebetulnya, karya sastra klasik ini karena nilainya adalah nilai yang sangat universal, ya diakui oleh semua bangsa di mana pun ya di mereka hidup dan sesuai dengan segala zaman, maka sebetulnya dapat digunakan juga untuk pakaian hidup kita masing-masing. Nah, akibatnya apa? Kalau ini sudah dapat dinikmati dan diterapkan dalam hidup, kita akan menikmati keselesaan, kenyamanan hidup, kesejahteraan, dan yang paling penting adalah kebahagiaan hidup. Ketiga hal itu, keselesaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup, itu diberikan oleh sastra. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oh, ada? Karya sastra klasik sebagai sumber pendidikan karakter, tinjauan karya Raja Ali Haji yang disampaikan oleh Asad Prof. Dr. Dr. Haji Abdul Malik MPD. Di sini yang menarik adalah karakter itu dasarnya dari hati. Beliau memuatnya dalam konsep budi pekerti. Jadi dalam penelitian yang beliau lakukan terhadap karya Raja Ali Haji, ada 19 nilai karakter terhadap diri sendiri, kemudian ada 14 nilai karakter terhadap keluarga, lalu ditemukan 21 nilai karakter terhadap masyarakat. Nah, di simpulan akhir yang beliau sampaikan bahwa beliau menginginkan bahwa anak muda itu memiliki ketertarikan untuk membaca karya sastra klasik. Nah, beliau juga berpesan bahwa karya sastra klasik wajib dijadikan rujukan dalam dunia pendidikan, ya, sebagai salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter. Oke, baik. Tadi Bapak Aceng yang merupakan guru SMK 1 Bengkulu yang akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Dr. Haji Abdul Malik. Dipersilakan kepada Pak Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Selamat siang untuk Pak Malik. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses selalu. Saya Pak Aceng Joyo, mahasiswa Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dan guru SMK Negeri Sukma Bengkulu. Menarik sekali pembicaraan kita pada siang hari ini, Bapak. Pertanyaan saya adalah bagaimanakah hubungan antara sastra klasik dengan nilai-nilai pendidikan karakter jika dikaitkan dengan kondisi siswa saat ini sedang belajar di rumah, kemudian bagaimanakah untuk menilai sikap dan nilai-nilai karakter jika dimuatkan dalam pembelajaran
khususnya bahasa Indonesia, dengan melihat kondisi siswa sedang belajar di rumah saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aceng Jaya ya, yang merupakan mahasiswa Dr. S3 di Universitas Bengkulu. Nah, jadi pertanyaan beliau ini berkaitan dengan bagaimana hubungan antara sastra klasik dengan pendidikan karakter ya, dan implementasinya dalam pembelajaran di sekolah, utamanya adalah pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Begitu Pak Aceng ya? Baik, terima kasih Pak Aceng. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Dr. Haji Abdul Malik. Oke, kita lanjutkan kepada penanya ketiga, Bapak. Pengajaran sastra. Nah, dan saya juga melihat bahwa dari sastra yang telah dipaparkan, khususnya dari Bapak Abdul Malik, telah memberikan sastra itu terlihat berdasarkan pada nilai agama dan juga pada kitab suci. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah kitab suci itu sendiri dapat dijadikan objek kajian sastra untuk dijadikan bahan pengajaran sastra dalam pembangunan karakter pada khususnya konteks pendidikan di Indonesia? Nah, soalnya kan tadi dijelaskan sastra, apalagi dihubungkan dengan pendidikan karakter, bermanfaat untuk membangun karakter untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi, untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul. Nah, kira-kira apakah kitab suci dapat menjadi objek kajian sastra, dan kira-kira kalau misalnya memungkinkan, kira-kira batas apa yang dapat ditentukan atau batas apa yang untuk dapat membedakan pengkajian atau pengajaran kitab suci dalam pengajaran sastra dan dalam pengajaran agama? Soalnya kalau kita melihat perkembangan bahasa, kalau dalam konteks bahasa Inggris juga kan tidak dapat dielakkan juga ada kitab suci mengarahkan, memberikan perkembangan juga pada bahasa Inggris, dan begitu juga pada bahasa Indonesia, saya kira. Nah, kira-kira itu, dan kalau misalnya tidak mungkin untuk dijadikan objek kajian sastra, menurut para pemateri, mengapa kira-kira? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat siang. Oke. Baik, terima kasih Pak Kevin pada pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Bapak Dr. Haji Abdul Malik. Pertanyaan dari Bapak Aceng, hubungan antara sastra klasik dengan muata pendidikan karakter. Kepada Bapak Malik dipersilakan. Terima kasih Bu Ada. Terima kasih Pak Aceng. Ini dikaitkan dengan keadaan sekarang ya. Tadi rumah. Soal penilaian itu saya kira tak kan hanya cara belajarnya saja sekarang anak-anak belajar dari rumah. Macam-macam media yang bisa kita gunakan untuk menilai siswa tentang masalah karakter ini. Misalnya apakah siswanya mengerjakan semua pekerjaan pendidikan yang kita berikan kepada mereka, itu bagian dari penilaian yang dapat kita lakukan. Saya bukan penilaian prestasi belajarnya, tetapi penilaian karakternya. Misalnya apakah dia rajin menyelesaikan tugasnya, konsisten membuat tugas-tugas itu, dan lain-lain. Tapi selain dari itu, sebetulnya guru bisa juga menyiapkan semacam angket itu yang diberikan kepada anak-anak untuk mereka isi apa aktivitas mereka selama di rumah ketika tidak belajar di sekolah atau di lembaga pendidikan selama ini. Angketnya bisa diberikan kepada peserta didiknya, juga bisa juga dilakukan kepada orang tua. Nah, kita berharap orang tua mau mengisi itu secara jujur ya, dengan memperhatikan aktivitas anaknya selama di rumah. Nah, jadi tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Endarman, itu keberhasilan pendidikan karakter sangat ditentukan oleh bagaimana hubungan antara kita guru, ya, dosen, dengan para orang tua dan masyarakat. Jadi semua harus bekerja sama. Jika hanya guru saja yang betul-betul mau ya aktif hal ini, ya kita yang ya. Nah, keberhasilan pendidikan tradisional tuan-tuan dan puan-puan adalah bahwa masyarakat ya sangat peduli terhadap
terhadap masalah karakter ini, orang sekampung dan lain-lain, saling menasihati itu sudah menjadi hal yang wajar, yang biasa, sudah menjadi adat ya di dalam masyarakat. Nah, hendaknya nilai-nilai luhur ini kita kembalikan lagi, bukan kuno. Itu sesuatu yang memang ada di dalam budaya kita, yang mungkin tidak ada dalam budaya orang lain atau tidak ada di dalam budaya bangsa kita. Nah, inilah yang kita lakukan kembali, dan hendaknya lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi ini memotorinya, ya, membuat model-modelnya supaya bagaimana pola-pola tradisional yang baik itu kita angkat kembali untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa kita. Nah, lalu orang menganggap bahwa apa yang bernilai yang lama itu sudah usang. Tidak. Ada banyak sekali nilai yang sudah ada di dalam masyarakat kita, bangsa kita, yang sampai hari ini diperlukan oleh masyarakat dunia. Saya pernah seminar ya di Universitas Islam Malaysia, Kuala Lumpur, sebagai pembekalan. Di antara pakar barat itu mereka merujuk pada nilai-nilai kita untuk pembentukan karakter di dalam di masyarakat mereka, di masyarakat barat itu. Jadi nilai-nilai kita ini sebetulnya sangat diikat. Jadi silakan itu Pak Jen ya, diupayakan, dan pokoknya anak-anak memang harus terpaksa. Ya, kerjasama kita dengan orang tua, jadi harus saling percaya. Ya, nah, karena kita memang terbatas, kita mungkin di sekolah atau di rumah juga, nah kemudian kadang-kadang di rumah beda dengan yang ya. Nah, selanjutnya itu ada, boleh ya saya lanjutkan saja yang ketiga ya, kan ada ditanya kepada saya, nanti jawab juga oleh Pak Profesor. Baik, boleh dilanjutkan Pak pertanyaan dari Bapak Kevin. Ya, Kevin ya, Pak Kevin, saya meneliti karya-karya klasik itu saya selalu mengaitkannya dengan kitab suci Pak. Jadi apakah nilai ini benar, kata tadi nilai gotong royong atau nilai kemandirian, itu benar tidak menurut agama kita? Saya kebetulan Islam, saya lihat dari agama saya. Jadi boleh tidak itu nilai itu diterapkan dalam hidup? Oh, ternyata iya, memang benar. Gotong royong itu memang dianjurkan oleh Islam. Mungkin juga dengan agama Bapak. Nah, jadi antara sastra dan agama tadi boleh dicocokkan, tapi jangan kita balikkan, ya, jangan dibalikkan bahwa agama menjadi agama contoh kepada sastra tidak, ya, sastra yang contoh kepada nilai-nilai keagamaan. Kalau saya membahas karya Raja ini, saya kata tadi, barang siapa tiada mengenal agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Saya lihat firman Tuhan tentang itu kalau ya, atau hadis orang Islam. Nah, begitu. Nah, jadi hampir semua karya-karya sastra Nusantara, terutama karya klasik dan karya tradisi, itu ada kaitannya dengan keagamaan. Karena apa? Masyarakat kita tidak mau menerima nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Itu sebab tadi dijelaskan oleh Profesor Hasan bahwa hati-hati kalau kita mau menggunakan karya sastra yang ada bau-bau pornografinya. Ya, itu harus kita hadapi. Kenapa? Masyarakat kita tak mau menerima itu. Bayangkan saja, robohnya surau kami saja itu. Nafis itu. Ya kan, kritiknya luar biasa. Padahal maksud Pak Nafis, itu bagus. Ya, nah, kritiknya dari sudut agama. Nah, juga pada beberapa karya. Ya. Dulu, ya, karya modern umumnya semuanya. Kalau karya klasik, nyaris tak ada, karena karya klasik hampir semuanya berkaitan artinya nilai-nilainya itu diterima oleh agama di Indonesia. Terima kasih ya Pak Kevin, itu yang dapat saya jawab. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bapak Dr. Haji Abdul Malik menanggapi pertanyaan dari dua orang peserta kita, yaitu Bapak Aceng Jaya, kemudian juga ada Bapak Kevin dari Pusat Penerjemah Alkitab Pemohon. Gitu. Nah, kita lanjutkan kepada Profesor Hasanuddin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kevin, ya, pertanyaan yang sama, yaitu apakah kitab suci dapat dijadikan sebagai objek kajian sastra. Jadi beliau meminta sudut pandang lain ini dari Bapak Prof. Hasanuddin ya, gitu.